Shalom, senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya bahwa kekuatan yang tidak pernah pergi dan meninggalkan hidup Bapak Ibu Saudara adalah bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Ada masa depan di dalam pengharapan kepada Kristus. Dan satu hal pada kesempatan hari ini, saya sungguh-sungguh rindu untuk membawa dan menjadikannya sesuatu yang terus-menerus bergelora di dalam ruang hati kita adalah bahwa Kristus ada di dalam hidup saudara. Christ is in you. So Roma 8 ayat 10 katakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Wow, Bapak Ibu, adalah satu hal yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Bahwa ketika roh itu ada di dalam hidup dan berdiam di dalam hidup, maka ini firman Tuhan katakan bahwa, wow, ketika roh yang sama itu, yang membangkitkan Kristus dari kematian tubuh, dari antara orang mati, maka dia juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu, ya, oleh roh yang sama itu, yaitu yang diam dan bersemayam di dalam hidup. Roh itu adalah roh yang memberi engkau hikmat. Roh itu adalah roh yang memberi engkau pengharapan. Dan roh itu adalah roh penolong buat hidupmu, penghibur buat hidupmu. Dia yang membela engkau dari semua keadaan-keadaan yang kau hadapi, kesesakan di dalam hidup. Dan dia yang mengantar engkau, ya, dia yang membawa seluruh eksistensi kehidupan untuk dapat dengan sangat karib bergaul dengan Bapa di surga. Roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus akan memanggil dia, ya Abah, ya Bapa. Wow, engkau tidak perlu takut, gelisah, khawatir, gentar. Engkau tidak perlu bimbang, karena engkau tahu satu hal, bahwa engkau bisa berseru kepada dia. Dan kesempatan kali ini, saya rindu sungguh-sungguh untuk membawa kita ke dalam satu dimensi kebenaran. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 10 katakan, tetapi roh adalah kehidupan. Wow, jadi roh itu adalah kehidupan, Bapak Ibu. Kehidupan bukan yang hanya mengenai makan dan minum, tetapi kehidupan yang dimaksudkan adalah sukacita, adalah damai sejahtera, dan kebenaran itu sendiri oleh Roh Kudus. Dan itu disebut dengan kerajaan Allah. The kingdom of God is in your life. Kerajaan Allah itu ada, datang dan ada di dalam hidup. Nah, bangkitkan, temukan kebenaran ini, dalami kebenaran ini, dan rasakan kebenaran ini di dalam hidup setiap hari. Setiap hari. Biarlah itu menjadi raja, biarlah itu mendominasi eksistensi keseluruhan kehidupan. Karena Paulus berkata, yang baik yang ingin kulakukan, tetapi yang jahat itu ada padaku. Satu dimensi kehidupan yang benar-benar menjadi penting kita ketahui, karena inilah persiapan untuk menyelesaikan pertandingan perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu bahwa kita harus setiap hari memberi keputusan di dalam hidup, yaitu bagaimana kita menyadari, bagaimana kita sungguh-sungguh menikmati, merasakan, menemukan bahwa roh itu diam di dalam diri kita, dan roh itu diam di dalam diri kita. Artinya Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat penting, yaitu apa yang menjadi respon kita terhadap situasi itu. Nah, kita bukan orang-orang yang berhutang kepada daging, tapi kita orang-orang yang berhutang kepada roh.
yaitu yang diam di dalam hidup. Bapak Ibu, saya bawa kita kepada satu cerita besar di dalam Alkitab. Ketika Abraham datang mempersembahkan Ishak. Wow, persembahan itu, bahkan Abraham tidak mengerti bagaimana itu dipilih atau diputuskan. Tetapi Tuhanlah yang memutuskan persembahan itu. Tuhanlah yang menentukan persembahan itu. Itu Tuhanlah yang memilih bahwa Ishaklah yang akan menjadi persembahan. Alegori yang sama, Bapak Ibu. Analogi yang sama di dalam kehidupan kita. Anda tidak dapat menentukan, memilih persembahan yang Anda ingin bawa kepada mezbah Tuhan. Tuhanlah yang memilih persembahan itu. Hal yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan kasih karunia, Dia sungguh-sungguh memastikan itu. Dia mengirim penolong yang lain, yaitu roh kebenaran itu untuk berdiam di dalam hati kita, yaitu hati manusia. Dan itu adalah roh manusia. Dia kirimkan roh kebenaran untuk tinggal di sini. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan mencari orang-orang untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kekuatan itu hanya ada di dalam roh yang tinggal dan berdiam. Dan inilah persembahan yang sungguh-sungguh menjadi berkenan kepada Dia. Yaitu ketika kita datang menjumpai Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita datang membawa persembahan di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang menjadi bentuk persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi Ishak di hadapan Tuhan. Dan percaya, domba-domba akan dipersiapkan, akan disediakan di dalam hidup. Jangan khawatir, tetapi carilah kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada. Ingat, kerajaan bukan masalah makan dan minum, bukan masalah hal fun, tetapi kerajaan Allah itu adalah mengenai apa? Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Yaitu roh yang berdiam di dalam engkau. Jadi engkau hari ini tahu kunci satu hal. Kebenaran yang sangat memerdekakan hidupmu. Yaitu apa? Bapak Ibu, fana tubuh ini. Tetapi roh yang ada di dalam engkau, itu adalah kehidupan oleh kebenaran. Dan kebenaran ini adalah kebenaran yang telah diselesaikan, yang telah dimateraikan oleh Yesus Kristus sendiri. Engkau yang memiliki roh, engkau adalah anak Allah. Dan anak berarti engkau adalah ahli waris untuk janji-janji di dalam kehidupanmu setiap hari. Haleluya. Tetap kuat, kerjakan keselamatanmu, masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, supaya imanmu semakin sempurna. Dan engkau akan melewati setiap hari dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya, terpujilah Kristus Tuhan kita, penebus, juru selamat dan sahabat kita, yang sedang menyelesaikan setiap rumah tempat engkau, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Haleluya. Puji Tuhan, tetap semangat dan kerjakanlah selalu pekerjaan-pekerjaan yang bernilai abadi di dalam kehidupan yang kekal di kerajaan. Haleluya. Amin.